Tuhan pula yang telah memimpin pergumulan umatnya. Dia juga yang telah memilih dan menempatkan hambanya untuk bersama dengan jemaat Tuhan menjadi saksinya di tengah dunia. Oleh karena itu, marilah kita memuji Dia dan bersyukur atas segala kebaikannya. Mari dengan kami berdiri, kita sambut panggilan ibadah dengan pujian PKJ. Kebaktian penghabisan pendeta ini berlangsung di dalam anugerah dan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita dimampukan untuk dengan iman berkata seperti Paulus dalam Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Tuhan penyelamat, dan Tuhan juga yang telah memberikan kepercayaan kepada gereja-Mu untuk melanjutkan cinta kasih sayang-Mu kepada dunia ini. Dan untuk itulah Engkau memanggil dan memilih di antara anak-anak manusia untuk Engkau pakai secara khusus membina jemaat-Mu, agar kami semua dapat menjalankan tugas perutusan yang Tuhan berikan kepada kami. Sore hari ini bersama-sama dengan anak-Mu Kristiani dan keluarganya dan jemaat GKI Muntilan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di sepanjang perjalanan mereka sampai pada sore hari ini. Di dalam ibadah penabisan ini, Tuhan, kami ingin membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan sendiri yang memberi kekuatan kepada kami, hikmat pengertian kepada kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dan dengan pertolongan Tuhan sendiri, kami dikuatkan untuk melakukan firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan, pimpinlah dia, agar dia dapat menguraikan firman seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita membaca dari kitab Yeremia pasal 10 ayat 17 sampai ayat 25. Yeremia pasal 10 ayat 17 sampai ayat 25. Angkutlah barang-barang-Mu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan aku akan menyesakkan mereka, supaya mereka merasakannya. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Kemahku sudah rusak, dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripadaku, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak berbahagia, dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Terdengarlah suatu berita, bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya. Jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Kau binasakan. Tumpahkanlah kepanasan amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediamannya menjadi kuil. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
memandangnya dari segi positif. Mari kita saksikan. 50 meter belok ke kiri dan Anda sudah sampai. Belok kiri, Pak belok ke kiri. Bapak malah belok kanan ke rumah janda. Bapak mau ngapain? Anak ini nungguin di rumah. Bapak Ibu, berbicara tentang Tuhan pimpin langkahku. Di zaman perkembangan teknologi yang sudah canggih, kita semua mengenal tentang GPS. Ya kan Bapak Ibu ya? GPS seperti ini tadi cuma contoh, Bapak Ibu. Bisa saja juga tadi si Bapak ini belok karena ingin melihat adik perempuannya yang janda juga bisa, Bapak Ibu. Tapi bukan itu maksudnya ya. GPS mengarahkan dengan tepat. Tetapi si pendengar yang mendengarkan GPS ini bandel, tidak taat. Suruh belok ke kiri, malah belok ke kanan. Bapak Ibu, ini terjadi persis seperti bangsa Israel pada zaman Yeremia. Dan zaman Yesaya, kemudian zaman Yesaya dan seterusnya Bapak Ibu. Tuhan adalah pemimpin umat. Tuhan adalah pemandu umat Israel. Dan Tuhan sudah mengarahkan mereka dengan sedemikian rupa. Salah satu contoh dan itu menjadi inti dan basis sekali Bapak Ibu ya, dasar banget itu. Bahwa umat adalah umat Allah, umat Israel ini umat Allah, dan Tuhan adalah Tuhan mereka satu-satunya. Sehingga di dalam perjalanan hidup mereka, mereka mestinya hanya kepada Tuhan Allah itu saja mereka berbakti dan mereka taati semua aturan-aturannya, perintah-perintahnya. Tetapi itu seperti tadi Bapak Ibu, suruh belok ke kiri, dia belok ke kanan. Suruh taat kepada Tuhan, bikin yang lain Bapak Ibu. Kita bicara tentang Yeremia Bapak Ibu, nabi yang mencabut dan merobohkan, tapi juga menanam dan membangun. Yeremia ini Bapak Ibu sebetulnya nabi yang sangat baik, pencinta damai. Tetapi di dalam dirinya selalu ada konflik batin. Karena tugasnya dari Tuhan Allah, maka Yeremia harus senantiasa berhadapan dengan umat Israel, bangsanya sendiri, yang senantiasa memberontak kepada Allah. Jadi Yeremia mengarahkan supaya umat ini sesuai dengan Allah, tapi umat ini juga berusaha keras untuk tidak sesuai dengan Allah. Dan Yeremia orang pencinta damai, dia ingin damai, tapi kondisinya seperti itu Bapak Ibu. Nah terkait dengan tadi Bapak Ibu, bangsa Israel diarahkan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan supaya mereka sebagai umat Tuhan berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Tetapi yang dibikin oleh bangsa Israel atau umat Israel itu berbeda dari yang Tuhan arahkan. Sehingga suatu saat dikatakan Yeremia melihat ini. Dia melihat sebuah periuk mendidih, malah petaka. Yeremia melihat bahwa ada ketidaksetiaan umat terhadap Tuhan. Umat meninggalkan Tuhan. Umat itu digambarkan seperti unta betina yang berusaha keras untuk melepaskan dirinya supaya bisa melaju. Mereka melupakan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, inilah kekasih-kekasih bangsa Israel. Terlalu banyak kekasih mereka ini. Nah, Allah tidak tinggal diam dengan kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Umat yang sudah diarahkan, GPS Allah itu tidak akan pernah meleset, Bapak Ibu. Pasti tepat. Tapi umat senantiasa melawannya dengan seperti ini kondisinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, akhirnya, nah ini pemandu mereka, para pemimpinnya, tidak memberikan contoh yang baik. Domba-domba sudah menjadi bodoh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh, tidak mengarahkan domba-domba, dan mereka sendiri tidak minta petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak bahagia dan seluruh gembala mereka bercerai-berai. Akhirnya Bapak Ibu, ini yang terjadi dalam perkataan Nabi pasal 6 Yeremia, bahwa
Yeremia melihat suatu bangsa yang akan mengepung dan menjatuhkan Yerusalem, bangsa Israel. Dan di dalam bacaan kita ini, pengepungan itu sudah semakin jelas. Yeremia melihat bahwa tentara Babel mulai mengelilingi Yerusalem. Tentara Babel mulai mengepung Yerusalem. Keputusan Tuhan sudah bulat dan final, gitu Bapak Ibu. Bahwa Yerusalem dikalahkan, lalu orang-orang Yerusalem harus dibuang ke Babel, maka mereka harus mempersiapkan diri. Makanya tadi dikatakan, angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Keputusan Tuhan, Yerusalem kalah. Orang Yerusalem harus dibuang. Lalu bagaimana dengan kondisi Yeremia dan bangsa Israel? Tentu Bapak Ibu, Yeremia dan bangsa Israel khawatir. Yeremia sendiri mengatakan celaka. Bahkan dia mengatakan bahwa kota Yerusalem ini seperti seorang ibu yang kehilangan anak-anaknya. Semua itu akibat ketidaktaatan dan kebodohan pemimpin mereka, yaitu raja-raja, nabi, imam, yang tidak lagi bertanya kepada Tuhan, yang tidak lagi meminta petunjuk dari Tuhan. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi seperti ini, Yeremia berdoa memohon kasih sayang Tuhan. Dan di dalam doa ini bisa kita simpulkan itu merupakan pengakuan iman Yeremia. Jadi ini bisa menjadi suatu koleksi dari pengakuan iman Yeremia. Salah satu yang dia katakan bahwa aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Kenapa Bapak Ibu? Apa artinya Yeremia mengatakan seperti ini? Nah Bapak Ibu, dalam konteks Yeremia, menurut saya, itu Yeremia mau ketika dia berdiri di tengah-tengah kondisi bangsa seperti itu, dan kondisi dia juga mengalami hal yang sama karena dia bagian dari bangsanya. Dia melihat ke belakang. Itulah sehingga muncul pengakuannya bahwa dia tahu bahwa Tuhan itu yang menentukan jalan manusia, sedangkan manusia tidak menentukan jalannya. Artinya dia melihat kembali ke belakang, dia mengambil kesimpulan bahwa di dalam perjalanan hidupnya bukan dia yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Dilihat dari hari kemarin, dia merasakan bahwa sepanjang perjalanan hidupnya dan perjalanan hidup bangsa Israel itu juga dipimpin oleh Tuhan. Lalu bersamaan dengan itu, pengakuan iman ini sekaligus merupakan doa dari Yeremia. Sekaligus ia berdoa kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan bahwa untuk masa depan sana, apa yang akan terjadi di depan sana, itu juga bukan manusia yang menentukan, tetapi Tuhan Allah yang menentukan, sehingga manusia dapat berharap dan meminta pimpinan dan pertolongan Tuhan Allah. Karena apa? Karena Allah berkarya. Jadi dulu dia melihat di belakang Allah berkarya, ke depan sana juga dia mengimani. Karena itu dia mendoakan bahwa di depan juga Allah yang berkarya. Karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Nah Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Yeremia ingin mengakui bahwa Allah yang menentukan, manusia menerima, mentaati. Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin, Tuhan ikut berkarya di dalam hidup manusia. Baik Yeremia secara pribadi dan juga Yeremia bersama-sama dengan umat Israel. Ini pengakuan iman sekaligus juga doa. Bukankah itu yang Kristi imani? Kristi ingin melihat bahwa di belakang perjalanan hidupnya sampai hari ini dituntun, diatur, dipimpin oleh Tuhan. Dan ia ingin berdoa agar ke depan sana berjalan bersama dengan keluarganya dan juga jemaat GKI Muslimat. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur. Nah Bapak Ibu, dalam konteks Yeremia ini mau mengatakan begini, bahwa ketika bangsa Israel berada di tengah-tengah musuh yang berkuasa, itu kan yang akan terjadi oleh bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel berada dalam kepungan dan pembuangan di Babel, minoritas di negeri asing, Yeremia ingin meyakini untuk dirinya sendiri dan juga untuk bangsa Israel bahwa sumber
sumber perlindungan dan ketentraman mereka satu-satunya hanyalah Allah. Nah, Bapak Ibu, ini menarik sekali. Pengakuan iman dan doa Yeremia, apa kena mengenaknya dengan kita, Bapak Ibu? Baik secara pribadi maupun juga gereja. Ini bisa saja berbicara kepada kita gereja Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa saja berada dalam penganiayaan. Gereja bisa saja berada dalam olok-olokan. Gereja bisa saja berada dalam masalah-masalah. Bisa saja gereja-gereja dirampas dan dirusak, dibinasakan. Mungkin zaman dulu ada sekolah-sekolah, ada rumah sakit juga yang dipersulit oleh pemerintah atau oleh masyarakat. Tetapi pengakuan iman Yeremia ini dan doa Yeremia ini kembali mengingatkan dan meneguhkan gereja bahwa sumber satu-satunya perlindungan dan ketentraman gereja hanyalah Tuhan Allah. Yeremia ingin mengatakan bahwa Allah lebih berkuasa daripada raja-raja dunia ini yang paling kuat sekali. Yeremia ingin mengatakan bahwa Allah lebih berkuasa daripada pemerintah yang paling kuat di dunia ini. Yeremia ingin menyampaikan bahwa Allah lebih bijaksana daripada ahli-ahli nujum zaman dulu dan juga filsuf-filsuf. Dan itu juga bisa untuk kita sekarang, Bapak. Dalam pengakuan iman sekaligus doa ini, manusia tidak menentukan, Allah yang menentukan. Allah sumber perlindungan, sumber penyelamatan, sumber ketentraman gereja. Nah, Bapak Ibu, untuk sore hari ini, Ibu Kristi dan GKI Muntila dan juga kita umat Tuhan, kita bisa seperti Yeremia, bangsa Israel. Kristi juga ingin lihat dengan GPS patok-patok yang Tuhan berikan, sudah Tuhan tempatkan patok-patok untuk kita ikuti. Kita juga Tuhan sudah tempatkan patok-patok untuk kita jalani sebagai umatnya. Sampai hari ini kita melihat bahwa ketika kita taat pada patok-patok itu, Tuhan menuntun perjalanan hidup kita. Tuhan mengatur semuanya itu untuk kebaikan kita. GPS itu, patok-patok itu diberikan untuk kebaikan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sementara kita mengimani bahwa Tuhanlah yang telah menuntun langkah hidup kita, maka kita juga bisa bersama-sama berdoa pada sore hari ini bahwa memang di depan sana kita tidak tahu. Kadang-kadang Ibu Kristi lebih enak jadi calon pendeta daripada jadi pendeta. Setelah jadi pendeta itu sengsaranya juga ada sendiri sengsaranya. Kita tidak pernah tahu memang apa yang akan terjadi di depan sana. Tetapi kita bisa meniru Yeremia. Kita dapat berdoa, meminta Tuhan untuk terus menolong kita, menuntun kita sebab memang kita butuh Tuhan, untuk mengatur kita, agar langkah kita tiap hari Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin, dan Tuhan yang mengamankan. Tapi jikalau Tuhan sudah mengerjakan itu, maka bagi kita adalah sikap taat dipentingkan. Jadi jangan seperti Bapak yang tadi, suruh belok ke kiri, belok ke kanan. Jadi kalau Tuhan suruh belok ke kanan, kita belok ke kanan. Memiliki sikap taat kepada Tuhan itu sangat penting bagi seorang hamba, sebagai umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, figur yang menjadi teladan kita adalah Tuhan Yesus. Allah pun sudah mematok dia bahwa kehadirannya di dunia ini harus menjalani jalan penderitaan dan salib. Kalau Tuhan Yesus tidak taat, bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Patok-patok yang Bapa Allah berikan, Yesus taati sampai tuntas. Kiranya dengan demikian kita semua kita taat untuk dipimpin oleh Tuhan senantiasa. Tuhan mengatur hidup kita. Amin.
jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan hati bersih bersama umat Tuhan di segala abad dan dunia. Marilah kita ungkapkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul. Dapat mengatakan dan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang adalah Tuhan kita, yang kami daripada Roh Kudus, supaya daya pada kita, yang kita sesat, membawa kita Roh Kudus, disalahkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga, kami telah dari dalam mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia datang untuk mengakhiri perkara ini dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, pengadilan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Itu silakan. Bapak Ibu Saudara, kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan penabisan seorang pendeta dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka, melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan, serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud kesan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan penabisan pendeta. Para pendeta dipanggil untuk membangun tubuh Kristus. Mereka memberitakan firman Allah serta melayankan sakramen-sakramen, baptisan kudus dan perjamuan kudus. Mereka menjadi gembala dan pengajar, berbagi suka dan duka jemaat, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keresahan gereja dan keresahan umat manusia, berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Pemilik Gereja, Kepala Gereja, kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan di dalam memeliharakan gereja Tuhan dengan mempersiapkan, dengan mengangkat, dengan memilih anak-anak Tuhan. Dalam hal ini Tuhan yang terjadi pada sore hari ini, Engkau telah mempersiapkan anak-Mu Kristi untuk bersama-sama dengan jemaat GKI Muntilan dan GKI secara keseluruhan dan gereja-Mu dengan ranah yang lebih luas untuk membangun tubuh Tuhan Yesus sendiri, agar dengan pembangunan yang terjadi, masyarakat yang berada di sekitar gereja-gereja dapat menikmati kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin dan membimbing baik anak-Mu Kristi dan juga majelis jemaat serta seluruh anggota jemaat GKI Muntilan, saling mengasihi, saling menguatkan untuk membangun gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan jemaat berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung saudara Kristiani Setianingsih Santoso untuk ditabiskan sebagai pendeta GKI dengan basis di GKI Muntilan? Ya, siap mendukung. Silakan duduk.
Saudara Kristiani Setianingsih Santoso, apakah saudara telah sungguh-sungguh menggumuli pemanggilan terhadap saudara ke dalam jabatan pendeta? Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi pendeta? Ya, dengan segenap hati. Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Ya, dengan segenap hati. Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Ya, dengan segenap hati. Apakah saudara berjanji akan berupaya sekuat tenaga dan dengan segenap waktu, segenap hati dan akal budi untuk memenuhi dengan setia, rajin, benar, serta bersukacita semua tugas panggilan pelayanan Kristus, yaitu untuk memberitakan firman Allah dengan benar, melayani sakramen-sakramen dengan kudus, menjaga jemaat dalam kebenaran, serta menggembalakan dan merawat jemaat Tuhan dengan setia? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia ini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Ya, dengan segenap hati. Saya mengundang para pendeta untuk yang memakai toga dan juga romo untuk maju ke depan.
pendeta, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus yang lembut bagai merpati, membara bagai api, agar saudara cerdik dan tulus dalam mengembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayani firman dan sakramen, penggembalaan dan pembangunan gereja, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pendeta Kristiani Setianingsi Santoso, Gereja Kristen Indonesia, siap mendengar ikrar saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis jemaat ini maupun dalam lingkup basis sinode wilayah dan sinode GKI.
Kristianisi Santoso, Gereja Kristen Indonesia siap menarik ikrar saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di zona ini maupun dalam lingkup basis sinode wilayah dan sinode GKI. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, dengan segenap kekuatan saya dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya untuk melayani Kristus dan gerejanya, sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus dan dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung pendeta saudara? Rekan hamba Kristus yang terkasih, Pendeta Kristianisi Santoso, perhatikanlah dengan seksama bagaimana saudara hidup dan perhatikanlah kawanan domba Allah yang diserahkan ke dalam tanggung jawab saudara oleh Roh Kudus. Kasihilah dan nyatakanlah bela rasa Kristus. Berilah makan dombanya, balutlah yang terluka, hiburkan, kuatkan, dan rawatlah umatnya. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, dalam iman, dalam kekudusan. Rajinlah mendalami firman Allah, berdoa dan belajar, berkhotbah dan mengajar. Kita hidup bahu-membahu dalam Gereja Kristen Indonesia yang percaya bahwa pekerjaan dan pelayanan mesti dilakukan dalam ketertiban ilahi dan insani. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada pada saudara. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuan saudara nyata kepada semua orang. Awasilah diri saudara sendiri dan awasilah ajaran saudara. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, saudara akan menyelamatkan diri saudara dan semua orang yang mendengar saudara. Jagalah apa yang telah dipercayakan kepada saudara, maka apabila Gembala Agung datang, saudara akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lalu. Berdasarkan kewenangan gerejawi atas tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemberitaan firman Allah dan pelayanan sakramen-sakramen, kami menyerahkan terimalah Alkitab ini dan camkanlah firman Allah yang demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terimalah bencana baptisan ini dan camkanlah firman Allah yang demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah perangkat perjamuan kudus ini dan camkanlah firman Allah yang demikian. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
kita akan masuk dalam pembacaan piagam, maka dipersilakan Pendeta Agus. Piagam penapisan pendeta nomor 5 garis miring BPNS garis tengah GKI garis miring PNP TTP garis miring 6 garis miring 2017. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia menyatakan bahwa Penatua Kristianis dan Sri Santoso telah ditabiskan menjadi pendeta dengan pasti Gereja Kristen Indonesia Mukilan dalam kebaktian penapisan pendeta pada hari dan tanggal Senin 12 Juni 2017 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di GKI Mukilan, Jalan Karangwatu nomor 43 Mukilan 56414, dilayani oleh Pendeta MTS Sendal, Jakarta 12 Juni 2017, Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Gereja Kristen Indonesia. Pendeta Brigjen Sugeng, Ketua Umum, Pendeta Gausla Rosa, Sekretaris Umum. Saya akan memberikan piagam ini yang pertama kepada Penatua Kristianis S. Santoso, saling kepada Majelis GKI Mukilan, lalu kemudian BPMK GKI Klasis Magelang, lalu BPMS GKI Seluruh Wilayah Jawa Tengah, masih mewakili dari lembaga-lembaga itu, dan bersilakan untuk ke depan menerima piagam. Ya, kepada Pendeta Kristianis disilakan juga bersama Ibu Jemaat NKB, Buku Tata Gereja DKI dan Liturgi serta Piranti.
dikasih Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami hendak bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dan menyapa umat-Mu. Penyertaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan setiap kami, khususnya ketika saat ini kami boleh bersama-sama melihat karya Tuhan bagi jemaat GKI Munthilan. Kebaktian penapisan hari ini menjadi tanda, sehingga kami dapat melihat dan mensyukuri kebaikan Tuhan bagi jemaat-Mu. Dan tatkala kami melihat karya-Mu di masa yang telah lalu, biarlah itu membuat kami siap dan berani menghadapi tantangan di masa depan. Mampukan kami ya Bapa, untuk dapat mengerjakan segala tugas panggilan yang telah Engkau percayakan, baik itu pelayanan pengembalaan bagi setiap anggota jemaat, maupun karya pelayanan bagi masyarakat yang lebih luas. Kami juga hendak berdoa bagi gereja-Mu di segala tempat, dengan tantangan dan pergumulan yang mereka masing-masing hadapi. Tolonglah ya Tuhan, agar mereka terus dapat berkarya bagi dunia, dengan bimbingan dan pertolongan dari Allah sendiri. Bagi mereka yang memberikan hidupnya sebagai pelayan, sebagai hamba-Mu secara penuh waktu, berikanlah hikmat, agar mereka dapat melayani umat dengan meneladan kepada Kristus sendiri. Dan biarlah boleh bekerja sama dengan jemaat Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera dimanapun gereja-Mu ditempatkan. Saat ini tak lupa kami hendak berdoa bagi Indonesia. Ingatkanlah kami senantiasa ya Bapa, bahwa kami adalah bagian dari negeri ini. Dan biarlah kami Engkau mampukan untuk menjadi saksi kasih Allah melalui seluruh keberadaan diri kami, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan di masyarakat. Pada akhirnya ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu untuk setiap kami yang hadir saat ini. Pimpinan dan penyertaan Tuhan biarlah dapat terus kami rasakan, termasuk ketika nanti kami hendak meninggalkan gedung gereja ini, meninggalkan kota Munthilan, untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Perlindungan dari Allah akan menghantarkan kami pulang, sehingga dapat sampai di tempat tujuan dalam keadaan yang baik. Dan sertailah setiap karya dan pelayanan yang kami lakukan, supaya semuanya dapat menjadi kesaksian yang indah yang membawa kemuliaan hanya bagi Allah. Kami hendak mengakhiri doa syafaat ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh syukur, marilah kita membawakan persembahan kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil kami persembahan diajarkan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 287.
kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena pada sore hari ini kami datang tempat ini boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan pada saat ini di hadapan Tuhan mau persembahan. Dan Tuhan kuduskan, sucikan persembahan ini agar berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah kami Tuhan apa yang kami persembahkan dengan sepadan dan berkat yang telah Tuhan berikan. Namun Tuhan, mampukanlah kami untuk mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Merdeka, ya. Merdeka ini Pak, merdeka. Ya. Malam hari ini saya mau berbicara mewakili jemaat GKI Muntilan. Yang pertama bersyukur kepada Tuhan. Dan juga bersukacita karena ada pada malam hari ini akhirnya kami memiliki berita. Ada penabisan Kristiani yang sudah kita nantikan dan akhirnya hari ini kita bisa menambahkan seorang pendeta buat GKI Muntilan. Kami bersyukur untuk hari ini. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Bapak Ibu, para tamu undangan yang berkenan hadir, para Bapak Pendeta dari GKI, kemudian dari Bapak Pendeta juga, Bapak Ibu Pendeta juga yang ada di sekitar Muntilan, juga Romo yang boleh hadir pada malam hari ini, juga yang mewakili Dimas Kristen dari Kabupaten Magelang yang juga sempat hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama dengan kita menghadiri penabisan Pendeta Kristiani Setianingsih Santoso. Kami bersyukur Bapak Ibu bisa hadir pada malam hari ini. Yang ketiga yang paling penting karena tadi saya diingatkan oleh Pak Bambang untuk kami mohon maaf kepada Bapak Ibu. Ya tentunya
seperti lagu tadi yang kita nyanyikan, tidak tahu hari esok. Kemarin persiapan berjalan dengan baik, tiba-tiba sore hari listrik terjadi gangguan. Selama seminggu mungkin tidak pernah hujan, hari ini hujan. Ya, ada sesuatu yang tidak tahu untuk hari esoknya. Dan ini ada kejutan buat kita, tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik sampai saat ini, sehingga kebahagiaan kita bisa. Ya, hal yang lain lagi yang kami mohonkan maaf kepada Bapak Ibu adalah kami sebenarnya takut untuk membagikan undangan. Karena apa? Karena gereja kami ini kapasitasnya kecil, sehingga ada sebagian tamu undangan yang ada di ruang sebelah. Jadi mohon Bapak Ibu yang ada di ruang sebelah, kami mohon maaf kalau tidak nyaman di sana hanya melihat monitor, karena kapasitas gedung gereja kita memang tidak banyak. Di gedung gereja ini hanya menampung maksimal 200 jemaat. Jadi pada malam hari tidak tahu berapa ini, mungkin ada 400 atau 500 orang yang hadir, sehingga kita terpaksa memakai gedung di sebelah untuk ibadah penapisan ini. Jadi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Mungkin tadi Bapak Ibu juga harus parkirnya agak jauh, jalan agak jauh, ya demikianlah Mutilan, kota kecil ini. Seperti inilah Mutilan. Bapak Ibu, saya akan memanggil Bu Kristiani ke depan dan keluarga, karena Bu Kristiani hari ini tidak mau untuk memberikan sambutan, tidak bisa berkata-kata katanya begitu. Ya, tetapi saya ingin perkenalkan Bu Kristiani. Walaupun di biodata itu sudah lengkap, tapi kalau Bapak Ibu sudah lihat sendiri, Bu Kristiani dan keluarga tentunya tidak yakin apakah betul ini adalah seperti Bu Kristiani. Ya, mari saya undang Bu Kristiani dengan suaminya Pak Ronald dan dua anaknya Nico dan Grace. Inilah keluarga Ibu Kristiani. Jemaat juga belum pernah melihat dalam posisi lengkap. Jadi hari ini dalam posisi lengkap ini. Ada yang muncul cuma satu. Mertuanya nanti. Bapak Ibu, pada waktu Bu Kristiani perkenalan di GKI Mutilan Januari 2014, betul ya Bu ya? Juli 2014 kalau saya kalah ya. Itu datang berdua dengan Pak Ronald, hanya berdua. Tetapi seperti yang Bapak Ibu ketahui mengenai tempat-tempat yang dekat Gunung Merapi itu selalu subur, ya. Karena Agung Merapi, dan di sini subur juga. Ada dua anak yang lahir selama dia perkenalan di GKI Mutilan orientasi. Jadi ini adalah akibat kesuburan tanah di Mutilan. Demikian Bapak Ibu, silakan duduk Bu Ronald, terima kasih. Saya rasa sambutan saya cukup sekian. Bagi Bapak Ibu nanti bisa baca selengkapnya di dalam buku panduan kita daripada pada sore hari ini. Demikian untuk memberkati kita semua. Ya, terima kasih untuk Penatu Ali Wilip dan ya, kami juga mengucapkan selamat. Ini ada beberapa ucapan selamat ikut berbahagia. Mungkin slide. Ya. Ada ucapan selamat untuk Ibu Pendeta Christian Santoso. Ini dari jemaat GKI Gondomanan Yogyakarta. Kami juga ada dari jemaat GKI Bintaro Utama Tangerang. Ada juga dari jemaat GKI Kartasura, jemaat GKI Blora. Ucapan selamat dari jemaat GKI Pulau Mas Jakarta. Ucapan selamat juga diberikan dari GKI Beringin Semarang. Ya, masih banyak tentunya. Nah, melalui peristiwa ini semua adalah kasih dan anugerah Tuhan ya. Dan GKI Mutilan boleh sampai di titik ini, pastinya ini karena pertolongan Tuhan dan pastinya bukan kerja keras dari GKI Mutilan sendiri, tapi banyak pihak yang ikut mendukung
berperan serta dalam proses ini. Nah, untuk itu kami mengundang perwakilan dari Badan Pekerja Majelis Klasis atau BPMK GKI Klasis Magelang, Pendeta Hernadi, untuk boleh maju ke depan dan memberikan sambutan. Halo Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Satu peristiwa yang sungguh luar biasa karena Mbak Kristiani ini satu angkatan dengan saya ketika bina kader, dan saya merasa senang ketika bisa ikut menghadiri karena ternyata menjadi satu rekan dalam satu klasis di GKI Magelang. Nah, Bapak biar kasih Tuhan dan Jemaat GKI Muntilan, kami atas nama BPMK GKI Klasis Magelang mengucapkan selamat bersukacita, selamat menikmati pelayanan bersama dengan seorang pendeta perempuan. Saya begitu kagum dengan sosok-sosok perempuan karena tanpa betul Pak. Ya karena tanpa keberadaan mereka kita tidak bisa seperti sekarang ini. Karena itu saya tadi begitu menikmati penabisan ini tadi melihat pendeta-pendeta perempuan ada di sekitar calon pendeta Kristiani. Karena itu sekali lagi atas nama BPMK GKI Klasis Magelang mengucapkan selamat. Apalagi tadi saya juga ketika membaca sambutan dari majelis ketua majelis di sana, pengalaman yang baru bagi GKI Muntilan melayani bekerja sama dalam pelayanan dengan seorang pendeta yang perempuan, seorang ibu yang punya suami dan punya 2 orang anak. Kalau dulu pendetanya laki-laki, sekarang pendetanya perempuan. Belum membacanya. Nanti dibaca ya. Demikian Bapak Ibu, untuk sambutan secara resmi bisa Bapak Ibu baca di sini. Terima kasih. Ya, yang berikutnya kita mau teruskan ya. Tadi saya nggak lihat kalau ternyata masih nyala terus gitu. Ada insidenya ya Mas. Ya, kita mau lanjutkan tadi sampai DKI Santra ya. Oke, Jemaat DKI Tegal. Kemudian lanjut ucapan selamat juga diberikan. Kemudian lanjut terus ada juga dari DKI Juwana Pati ya. Kemudian ada dari DKI Yogyakarta ya. Ya, terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasinya, dan saatnya juga kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan dari Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah atau BPMSW DKI Sinode Wilayah Jawa Tengah kepada Pendeta Agus Wijaya. Ya, selamat malam Bapak sekalian. Sambutan yang sudah sangat baik sudah diberikan oleh Pendeta Immanuel Pridharma di dalam buku kita. Ini sekaligus juga menghayati kelaparan kita semua. Saya mengucapkan saja. Saya mengucapkan selamat kepada Majelis Jemaat GKI Muntilan dan juga Pendeta Kristi untuk penabisan malam ini. Selamat untuk semua proses yang sudah dijalani dalam segala
perjalanan yang juga sudah diceritakan kepada kita semua bagaimana perjalanan jemaat ini mendapatkan seorang pendeta. Catatan sekali lagi tentang pendeta perempuan. Kami berharap jemaat-jemaat yang belum mendapatkan pendeta maupun juga jemaat-jemaat yang sudah dan ingin tetap mendapatkan pendeta yang baru. Kadang-kadang kita bukan hanya para laki-laki, tapi juga ada kadang-kadang yang perempuan. Mereka punya kekuatan yang berbeda dengan laki-laki. Tetapi di mereka juga punya kekuatan yang patut diperhitungkan oleh setiap jemaat. Karena itu kami berharap bahwa jemaat-jemaat juga boleh menerima mereka, menerima para perempuan untuk calon-calon pendeta mereka, sehingga dengan demikian maka kadang-kadang kita berserap dengan baik untuk setiap jemaat di dalam segala kemampuan mereka yang mereka miliki. Yang syuting saja juga akan pendeta kita perempuan. Jadi saya berharap kalau ada perwakilan dari masing-masing jemaat di tempat ini, contohlah GKI Muntila menerima seorang kader pendeta perempuan, dan kita tahu bagaimana mereka dengan semangat. Mereka teman-teman dari PPMK kelas Magelang melihat semangat itu baik pada semangat maupun juga pada Tua Kristi pada waktu itu sekarang pendeta Kristi bersemangat untuk menghadapi percakapan gerejawi dan juga menghadapi segala proses kependetaan yang terjadi. Selagi selamat, Tuhan memberkati setiap kita. Terima kasih untuk pendeta Agus Wijaya. Ya, kembali kita mau tayangkan. Mari. Ya, GKI Wijaya ada ucapan selamat dari GKI Aji Barang. Terus lanjut ada juga dari GKI Pemalang, GKI Bintaro Jakarta. Ya, juga ada ucapan selamat dan juga karangan bunga dari jemaat GKI Pahlawan Magelang. Ya, dari GKI Karangsaru Semarang. Ya. GKI Halimun Jakarta. Ucapan selamat dan karangan bunga juga datang dari jemaat GKI Diponegoro Magelang. Lanjut, ada ucapan selamat dari jemaat di GKI Pamulang. Ya, juga ucapan selamat melalui pesan dari keluarga pendeta emeritus Yahya Hermanto. Dan ucapkan selamat atas penagihan Natal Kristiani S. Samson. Ya, dan selanjutnya saya bersyukur sekali. Ya, oke. Ya, kita dan jadwal acara berikutnya kami undang perwakilan dari Badan Pekerja Majelis Sinode atau BPMS DKI. Untuk itu kepada Pendeta Erni Sendong kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Pendeta Kristiani Santoso ini adik seperguruan dengan saya di Minopantani Padepokan kami. Ya, satu perguruan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata sambutan lengkap dari BPMS sudah ada di dalam halaman 22 dan 23, ditulis dengan baik oleh Pendeta Handi. Jadi saya kira saya jangan merusaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu saja membaca sendiri dengan baik sebelum tidur malam nanti. Camkan baik-baik dan bikinlah rumusan baru untuk panggilan buat GKI. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara khusus sekali lagi kepada Pendeta Kristiani Santoso dengan keluarga dan juga Majelis Jemaat GKI Muntilan dan seluruh anggota jemaat serta simpatisannya, lalu kemudian Kasus Magelang dan Sinwil Jateng, kami bersukacita bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Ke depan sana kita terus saling membahu-membahu untuk melayani Tuhan.
Terima kasih untuk pesan dari Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah lapar. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih untuk pernyataan ini. Ya. Tapi sepertinya harus ditahan dulu, tetap ya. Kembali, kami akan menayangkan laptop. Ya, ada ucapan selamat dari Jemaat GKI Pekalongan, Karangan. Juga ada dari Jemaat GKI Salatiga. Kemudian ada dari Jemaat GKI Sidoarjo. Ucapan selamat juga datang dari Jemaat GKI Depok. Kemudian dari GKI Jatibening Indah Bekasi. Ya. Ucapan selamat juga datang dari Jemaat GKI Banyumas. Ya. Juga dari Jemaat GKI Reformed Semarang. Kemudian ucapan selamat dari BPMK GKI Klasis Yogyakarta. Juga ucapan selamat datang dari DPDI Eklesia Muntilan. Oke, ya, ya, tapi kita masih mau dengarkan satu sambutan dari perwakilan dari Dimas Kristen Kabupaten Magelang yang kali ini akan diwakili oleh Bapak Siswo Martono. Waktu dan tempat kami persilakan. Rodot suwe. Ya, selamat malam, salam Bapak Ibu. Para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, yang kami hormati para pendeta yang saat ini telah mentahbiskan dari Kristiani Setianingsih Santoso, dan yang saya hormati para pekerja majelis, baik itu sinode, kemudian klasis yang saat ini hadir. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita telah selesai untuk mengikuti acara penahbisan pendeta saudara kita, yaitu Kristiani Setianingsih Santoso menjadi pendeta di GKI Muntilan. Bapak dan Ibu, karena sambutan yang tadi itu hanya cukup setengah menit, sehingga saya kalau nanti lebih dari 1 menit ya rodok gager gitu. Tapi Bapak Ibu, ini merupakan satu momentum yang sangat bagus dan perlu dipahami, terkhususnya kepada pendeta tertahbis, yaitu Saudari Kristiani Setianingsih Santoso. Untuk itu, supaya saya tidak lupa, lebih dahulu saya secara pribadi maupun dari pemerintah, khususnya di Dimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, mengucapkan selamat atas ditahbisnya saudara menjadi pendeta jemaat di GKI Muntilan. Kiranya Tuhan selalu memberkati di dalam pelayanan saudara. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhususnya Saudari Kristiani, saat ini saudara sudah menambah daftar urutan pemimpin umat yang ada di Kabupaten Magelang. Besok Kamis tambah lagi 1. Ya, hari ini Bu Kristin, besok Kamis ada lagi dari GBI Aletea yang ada di Muntilan juga akan ditahbiskan. Sehingga kita
itu akan semakin bertambah. Dari sini dengan tambahnya seorang pemimpin umat, ini juga akan memberikan satu kontribusi, yaitu di dalam pembinaan umat, khususnya yaitu umat Kristen yang ada di wilayah Kabupaten Magelang ini. Untuk itu kami sangat berharap peristiwa sejarah pentabisan pendeta malam hari ini bukan hanya secara seremonial saja kita pahami, tetapi ini menjadi satu liturgis di dalam kehidupan gereja, kehidupan jemaat di GKI Mundilan ini. Sehingga dengan proses yang panjang yang dilalui oleh GKI Mundilan, seperti tadi sudah disampaikan, sekitar 8-7 tahun ini pada akhirnya malam hari ini telah ditabiskan Saudari Kristiani Setianingsih Santoso menjadi pendeta di sini. Kami berharap jemaat GKI Mundilan untuk bisa memberikan satu dukungan supaya pendeta yang saat ini saudara tabiskan ini benar-benar bisa memberikan satu pelayanan kepada kalian semua, sehingga gereja di Mundilan ini, khususnya di GKI Mundilan ini, akan semakin berkualitas dan berkuantitas. Maka pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bagaimana Saudari Pendeta Kristiani menjadi seorang pemimpin yang ada di tengah-tengah umat Kristen di Kabupaten Magelang ini, yang harus dipahami yang pertama harus memiliki sikap yang namanya integritas. Sebagai seorang pemimpin umat harus mempunyai sikap integritas yang tinggi, bagaimana membangun jemaat ini menjadi utuh, menjadi kuat itu. Kemudian yang kedua, selain memiliki satu integritas yang tinggi, yaitu seorang pemimpin harus memiliki yang namanya profesional. Seorang pendeta ketika ditanya sebagai pelayan atau profesional bingung. Ada yang mengatakan saya seorang profesional, ada yang mengatakan saya seorang pelayan. Di sini saudara bisa mengambil mana. Aku sebagai seorang profesional, aku juga sebagai seorang pelayan. Karena apa? Kalau kita sebagai seorang profesional, kita akan mampu untuk membawa umat ini, membawa jemaat ini menjadi baik. Kalau pendeta seorang pemimpin umat tidak punya profesional, sehingga tidak akan bisa membawa jemaatnya itu menjadi baik. Kemudian yang ketiga, yaitu harus memiliki yang namanya inovasi. Kita tahu karakter yang ada di jemaat itu berbeda-beda. Kalau kita tidak punya karakter inovasi di dalam mengembangkan pembinaan jemaat, maka akan tersingkirkan. Sehingga seorang pemimpin, seorang pendeta harus punya inovasi. Penting sekali. Masih ada dua. Yang keempat, yaitu tadi apa? Integritas. Dua, profesional. Ketiga, inovasi. Dan yang keempat, harus memiliki yang namanya tanggung jawab. Sehingga orang Jawa mengatakan, kalau Pak Pendeta Ki Panji Susanto itu gelanggang colong pelayu katanya gitu. Tidak akan terjadi. Seorang pendeta akan bisa bertanggung jawab terhadap umatnya, baik itu pengajaran, baik itu pelayanan. Ini penting sekali. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini kita banyak sekali ada pengajaran-pengajaran yang akan menjadikan jemaat mengalami kebingungan, sehingga perlu adanya yang namanya tanggung
tanggung jawab iman, tanggung jawab di dalam pengajaran, tanggung jawab di dalam pelayanan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yaitu keteladanan. Ini sangat penting sekali. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemuka agama, sebagai seorang pendeta, keteladanan sangat diharapkan. Ya, solak bahwa laku manungso seorang pemimpin itu yang akan ditoke. Nah, di dalam Fendi Susanto mengatakan seperti itu. Nah, itu ya. Jadi solak bahwa manungso itu bakal. Nah, ya. Makanya panjenengan sebagai seorang pendeta harus bisa memberikan menjadi satu teladan hidup bagi jemaatnya. Jadi kalau orang Jawa mengatakan menjadi kocok brenggolo, kan gitu ya. Dengan piantun Jawi namun mudeng, kan ini. Aku ngomong Jawa orang mudeng ya. Ya, jadi menjadi cermin, ya, kocok brenggolo, ya, bagi jemaat, sehingga apa yang dilakukan oleh pendeta ini juga akan dilakukan oleh jemaat seperti itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh pendeta itu juga akan dilakukan oleh jemaat. Nah ini, maka ada omen-omen Sabtu Ratu, gitu. Pendeta itu bagaikan ratu. Sehingga apa yang dikatakan itu dituke kalau jemaat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya kira tidak baik kalau saya perpanjangkan. Pesan saya hanya 5 itu saja, ya. Karena saya yang dituakan di Kabupaten Magelang ini, pada kesempatan ini diminta untuk hadir, maka saya memberikan pesan 5 itu supaya untuk diingat, untuk bisa dilakukan. Begitu Bapak Ibu, salam, Tuhan memberkati. Kabar gembira yang ditunggu-tunggu ini ya. Baik, sebelum kita menikmati hidangan, kami mengundang Pendeta Ciko Pipin untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Di hati kami ada sukacita yang besar, bukan oleh karena perkara yang dilakukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan sendiri. Dan kami mensyukuri semuanya itu sebagai karya Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Sehingga pada hari ini pun Tuhan menyatakan penghargaan Tuhan dan kepercayaan yang begitu besar untuk memakai umat-Mu menjadi alatmu di tengah-tengah dunia ini. Kami mensyukuri ibadah penapisan pendeta dalam diri Kristiani Santoso. Semua berlangsung dengan berkat dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Kami bersyukur untuk semua hal yang sudah terjadi. Kami bersyukur untuk jemaat GKI Muntilan yang telah mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatunya. Kehidupan mereka sebagai jemaat akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berlangsungnya semua acara kami pada sore sampai malam ini. Dan sekarang kami juga mengucap syukur di tengah-tengah sukacita kami. Tuhan memberkati kami dengan makanan dan minuman. Kami akan nikmati bersama dengan mengingat kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya dengan berkat ini, biarlah tubuh kami boleh dikuatkan, disehatkan, untuk kami melanjutkan kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah kehidupan kami sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Pak Ciko. Untuk jemaat kami persilakan untuk menikmati hidangan dan